bunda-bunda semua dimanapun berada. Gimana kabarnya nih? Semoga kabar bunda-bunda semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah dimanapun kalian berada ya bun. Alhamdulillah, kembali lagi di channel aku, Nadia Hani, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak satu, yang hampir semua kegiatan sehari-hari aku lakukan di rumah ya bun ya. Ya iyalah ya bun ya, namanya juga ibu rumah tangga. Alhamdulillah, hari ini aku bisa nge-share video aku, kegiatan aku di sore hari ya bun ya. Di sini aku tuh lagi ngangkatin jemuran ya bun ya. Tadi sebelumnya aku juga udah ngecek karpet yang sudah dicuci, ternyata masih belum kering ya bun ya. Bawahnya masih basah, atasnya sih udah kering, tapi kalau misalnya diangkat takutnya masih bau gitu loh. Nah, sambil nemenin aku berkegiatan di sore hari, aku mau nyapa bunda-bunda dulu nih. Sebelumnya aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada bunda-bunda yang udah ngeklik, nonton, dan menyimak video sederhana dari aku. Semoga video sederhana yang aku sajikan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi bunda-bunda dimanapun berada. Bunda-bunda di sore ini lagi pada ngapain nih? Masih berberes-beres seperti aku atau udah santai-santai karena kerjaannya udah kelar? Yang masih berberes-beres kayak aku, masih berkutat dengan kegiatan rumah tangga seperti aku, sini yuk aku temenin kita berberes sama-sama. Nah, bagi bunda-bunda yang lagi nyantai, yang kerjanya udah kelar, bisa menonton dan menyimak video sederhana yang aku share ya bun ya. Nah, ini aku lagi nyapu-nyapu halaman ya bun ya. Ini kondisinya halamannya itu kotor banget ya. Karena memang tadi pagi itu papaku lagi bersihkan atap-atap bangunan ini. Tadi itu banyak banget sampahnya ya bun ya. Banyak banget daun-daun keringnya di atas itu. Jadi turunin sama papaku dibersihinnya. Inilah sampah-sampahnya bun ya. Ini udah tadi itu sebenarnya udah ada yang dibuangnya bun ya, udah ada yang dibersihkan, tapi tuh masih ada sisa-sisanya. Nah, ini sisa-sisanya yang belum bersih ya bun ya. Jadi itu di sini itu cuacanya itu lagi panas, terus berangin dan malamnya hujan. Nah, cuaca-cuaca kayak gini tuh bikin nyamuk cepat berkembang biaknya ya bun ya. Makanya kami itu memastikan kalau halaman itu tuh harus bersih ya bun ya, dari daun-daunan, dari sampah-sampah gitu. Karena memang di rumahku ini banyak banget nyamuknya ya bun ya. Karena itu tadi mungkin cuacanya pancaroba banget, jadi membuat nyamuk itu cepat banget berkembang biaknya gitu. Harus rutin dibersihin. Di tempat bunda-bunda gimana nih cuacanya? Masih hujan atau udah panas atau sama dengan cuaca kayak di tempat aku? Nah, ini aku lanjut ya bun ya, membersihkan sampah dedaunan yang ada masuk di dalam pot-pot bunga ya bun ya. Ini ketika aku lagi membersihkan sampah-sampah dalam pot bunga itu, nyamuknya itu pada keluar ya bun ya. Banyak banget gitu bun. Aku juga heran ya bun ya. Memang parah banget, banyak banget ini nyamuknya ya bun ya. Aku juga heran kenapa bisa sebanyak ini ya. Ini tuh mungkin penyebabnya karena ada pakai net gitu, pakai jaring penutup kolam itu ya bun ya. Jadi ketika aku nyapu-nyapu net itu, bersih-bersih net ini tuh, nyamuknya tuh pada terbang-terbang bun gitu loh. Kalau nggak dipasang itu, takutnya kotoran-kotoran dedaunan itu tuh masuk ke dalam kolam gitu. Nah, ini aku juga lagi bersihin pot bunga yang ini ya bun ya. Banyak banget bun daun-daunnya. Aku juga bingung nih, apa nggak bertelur ya nyamuk di situ gitu loh. Padahal itu aku tiap hari loh bun nyapu ini, kita tuh tiap hari itu kita bersihin halaman kita gitu loh, supaya nggak ada nyamuk. Nah, ini jangan salfok ya bun ya sama karung putih besar itu bukan sampah isinya bun ya, tapi itu
adalah tumpukan batang pisang ya bun, tumpukan pelepah dan batang-batang pisang itu dikumpulin sama mamahku, itu mau dijadiin pupuk untuk tanamannya dia ya bun ya. Jadi itu dimasukkan ke situ, dibiarkan busuk, dikasih kayak apa gitu ya bun ya, kayak cairan gitu yang untuk mempercepat pembusukan ya, terus yang bagus untuk pupuk tanaman-tanaman mamaku gitu. Dan di sini juga ada batang pisang yang dijadiin media tanam sama mamaku. Iya mamaku tuh ya gitu ya bun ya, dia bingung gitu loh. Batang pisang nih mau diapain gitu, karena batang pisang nih mau mau dicincang-cincang, mau dijadiin pupuk, yang mau dihabisin itu nggak sanggup mama sama papaku untuk mencincangnya, memotong-motongnya. Apalagi aku ya bun ya, aku nggak sanggup banget. Jadi alhasil dibikin mamaku lah, dibolongin tengahnya, diisi tanah hitam, dan ditanamin lah daun sop dan cabai di atasnya. Aku tanya sama mamaku, emangnya bisa hidup? Maya bisa lah. Kan batang pisang itu sebagian besar batangnya itu isinya air, jadi itu bagus untuk dijadiin media tanam gitu loh. Tetap sih media tanamnya itu tanah hitam, tapi ibaratnya uh, batang pisang itu dijadikan pot gitu loh, atau dijadikan kayak seperti hidroponik, karena air yang dikandung batang pisang itu kan banyak banget ya bun ya, yang bisa untuk memberi nutrisi kepada tanaman gitu. Inilah bun ya kegiatan ibu rumah tangga yang gak ada habis-habisnya ya bun ya. Nah bagi bunda-bunda yang mau ngasih saran, mau dibikinin video apa lagi selanjutnya, boleh isi di kolom komentar ya bun ya, untuk membantu aku mendapatkan ide bikin video apa lagi ya bun ya. Karena memang udah bingung apa lagi ya videonya ya bun ya, karena memang kegiatan ibu rumah tangga ya begitu-gitu aja seterusnya kan bun, berulang-ulang setiap harinya gitu, nggak ada yang gimana-gimana gitu kegiatannya. Jadi agar teman-teman bunda-bunda semua nggak bosan nontonnya, bisa bunda-bunda memberikan saran kepada aku untuk mau bikin video apa lagi untuk membantu aku mencari ide tema atau konsep video yang gimana lagi ya bun ya, untuk keseharian aku di rumah gitu loh. Nah ini aku masih lanjut nyapu-nyapu ya bun ya. Nah setelah itu rencananya itu sampahnya itu mau aku bakar karena memang banyak banget ya bun ya. Kenapa kami itu di sini tuh masih bakar, karena jarak antara rumah tuh jauh-jauh bun, dan halaman setiap rumah tuh besar-besar, jadi kemungkinan tuh jauh dalam jangkauan asapnya, insya Allah nggak bakal ngeganggu ketentraman sekitar gitu. Nah ini aku lanjut mau bikinin bekal salah. Ini aku lanjut mau bikinin menu berbuka suamiku. Dia request dibikinin lele bakar. Patin bakar. Nah ini aku lagi ngeluarkan bumbu-bumbu ajaibku ya bun ya. Ada bumbu serbagunaku ya, dan ada juga cabai giling ya. Jadi aku tuh memang untuk mempermudah aku dalam memasak, aku tuh selalu menyetok bumbu-bumbu itu gitu loh, bumbu dan cabai gitu. Jadi sebanyak ini gitu loh. Nah ini tuh bisa tahan uh, berminggu-minggu ya bun ya dalam kulkas gitu. Biasanya sebulan sekali sih bun kami menggilingnya banyak-banyak ini. Jadi tuh aku sama mamaku tuh beli cabai gitu kan, misalnya 1,5 kilo gitu, terus ditambah dengan bawang, itu kita blenderin pakai minyak ya, jangan ada ditambah air, karena takutnya kalau dikasih air itu dia langu gitu loh. Nah kalau dikasih minyak itu dia juga sebagai bahan pengawet ya bun ya, minyak itu jadi bisa tahan gitu cabai atau bumbu ini gitu loh, bumbu gulainya. Nah ini aku mau bikin bumbu ikan bakar ya bun ya, ala aku itu bumbu gulai aku campurin cabai giling ya bun ya, cabai giling kami blender. Jadi itu bukan kami giling ya bun ya, bukan kami giling pakai tangan gitu, tapi kami blender aja bun banyak-banyak, dan kita masukin ke dalam kulkas sebagai stok gitu.
Jadi ketika masak tuh kita gampang gitu, mau buat nasi goreng, mau buat mie goreng, bumbu tuh udah ada gitu, mau buat sambal balado, mau buat gulai, mau buat soto, mau buat sop, bumbu tuh udah ada tersedia. Jadi ketika masak tuh kita nggak harus menggiling lagi, nggak harus ngupas-ngupas bawang dulu gitu. Nah ini aku masukin tambahin gula merah ya bun ya, karena memang suamiku itu suka sambal yang agak manis-manis ya bun ya. Setelah itu lanjut aku kasih perasan jeruk nipis ya bun ya. Biasanya itu aku tambahin tuh sambal ya, saus sambal supaya ada sensasi asam-asam segernya gitu. Tapi itu aku tambahin jeruk nipis aja. Nah ini aku masukin garam, kaldu, dan aku tambahin gula putih sedikit ya bun ya biar lebih mantul. Tuh lanjut aku kasih kecap ya bun ya supaya makin nendang gitu rasanya ya bun ya. Aku aduk-aduk sampai tercampur. Lalu aku masukin ikan ke dalam bumbunya. Nah ini aku manasin teflon dulu. Aku kasih butter ya bun ya teflonnya gitu. Setelah kasih butter itu baru aku taruh ikan-ikan yang udah dibumbuin tadi itu di atas teflon. Nah biarkan aja dia mateng sambil kita tutup ya bun ya, dibiarin aja, palingan nanti sesekali kita balikin terus kita tambahin lagi bumbunya. Nah ini tuh udah mulai mateng tapi aku masih mau matengin lagi gitu loh. Iya masih aku biarin dulu di atas teflon ya bun ya biar agak sedikit lebih kering lagi masaknya. Nah ini udah di ujung video ya bun ya. Aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih bagi bunda-bunda yang udah mampir ngeklik nonton dan menyimak video sederhana dari aku ya. Semoga apa yang aku sajikan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi bunda-bunda. Apabila ada yang baik mohon diambil, apabila ada yang buruk mohon ditinggalkan. Nah, aku itu mau minta tolong banget sama bunda-bunda bantu aku untuk mengembangkan channel YouTube aku dengan cara mensubscribe, like, dan komen ya bun ya. Agar YouTube aku bisa berkembang seperti channel-channel teman-teman lainnya. Dan kalau kalian suka, kalian boleh aktifin lonceng notifikasi agar bisa tetap lihat dan tidak ketinggalan video dari aku. Nah, sebelumnya aku mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.